Halo guys, ini adalah Puskesmas Banjarnegara 2. Hari ini kita mau ke Puskesmas Banjarnegara 2 karena kebetulan anak lagi sakit dan sulit untuk menelan makanan. Jadi ini bangunan gedung dari Puskesmas Banjarnegara 2. Kita yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur kita. Kalau bangun tidur mintanya susu itu gimana? Dikasih nggak? Sebelum dulu, nanti kan itu jam sarapan gitu, dulu kan dijadwalkan gitu, dijadwalkan dulu. Ini harus tetap konsisten, kuncinya sabar, konsisten dan sabar, gitu aja. Sama tegas. Nah, nanti di sekitar jam 7 atau setengah 8 kayak gitu, setelah pola tidurnya diperbaiki ya, pasti bangunnya dia sekitar jam 6 atau jam 7. Lalu kan sarapan, ya bisa sarapan jam setengah 8 atau jam 8 mungkin bisa makan jadwal. Nanti di antara jam 10 jam 11 itu snack. Nah, di antara itu snacknya mungkin bumbu bisa dipilih. Mau serabi, misalnya mau jajanan, misalnya susu kayak gitu. Ciki-ciki enggak apa-apa. Masih boleh, tetapi itu kan ciki-ciki yang diatur adalah frekuensinya, beberapa kalinya gitu. Kemudian nanti jam sekitar jam 12 atau jam setengah 1 makan siang lagi. Di antara itu makan siang, misalnya tidur siang misalnya, nah supaya pola tidurnya nggak terganggu, nanti mungkin bisa diaturkan di luar tidur siang. Tidur siangnya mungkin dari jam 1 atau jam setengah 2 misalnya, nanti bangun misalnya jam 4. Nah setelah bangun baru boleh makan snack lagi. Nah di antara jam misalnya jam setengah 4 atau jam 4 atau jam setengah 5 itu baru snack. Kemudian nanti sekitar jam 7 atau jam setengah 7 itu makin malam. Nah, kalau untuk mengatasi caranya dia memut kayak gitu ya, nah mungkin Mbak sama Mas bisa makan bareng satu meja sama dedenya, supaya karena ya umur yang segini ini masih belajar maksudnya masih belajar cara makan. Gimana sih cara makan kayak gitu, gimana sih caranya, semisal kalau orang tuanya makan bareng, mungkin itu yang bisa membuat anaknya semangat untuk makan. Jadinya dia tahu seberapa pentingnya makanan itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Gimana sih caranya agar caranya mengunyah, caranya menelan seperti itu. Kemudian kemungkinan malas mengunyah anak itu karena masalah gigi, kemungkinan ya, mungkin nanti dicek dulu, ditanya ada masalah sakit gigi enggak, atau gusinya sakit enggak, atau giginya ada yang bermasalah kah gitu, mungkin bisa dicek ke dokter gigi. Giginya belum full sih ya? Iya, karena belum full, mungkin bisa jadi dia malas mengunyah dari situ. Kenapa? Mungkin karena sakit gigi ya, itu kenapa Malas ngunyahnya tuh cuma nasi, tapi kalau jajanan yang lain iya. Berarti kemungkinan kalau tidak dari yang masalah mulut, kemungkinan itu dari jadwal makan yang berantakan kayak gitu. Karena terlalu apa ya, ya udah deh, daripada makan nanti dikasih snack juga sama mama kayak gitu, akhirnya dia menyepelekan makanan utamanya kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa dijadwalkan itu. Insya Allah misalnya kalau sudah dijadwalkan kayak gitu, ada jam snacknya, ada jam makannya, itu akan menjadi kebiasaan. Kalau susu botol itu terlalu banyak juga pengaruh nggak ya buat makan nasi itu? Ya betul. Ini bisa 5-6 botol gitu. Iya. Susu per bulannya. Ini sekarang fashion flag. Dulu bebelak itu kan nggak cocok. Iya. Cari yang cocok. Yang bubuk atau yang bubuk? Yang bubuk. Ya. Kalau 1-3 tahun. Iya. Yang perlu diingat itu ya, dari 100% itu susu tuh hanya menyumbang 30%. 70%-nya itu dari makanan. Ya. Ketika anak sudah diberikan susu, otomatis makanan utamanya akan terabaikan karena merasa kenyang. Gitu. Jadi misalnya nanti sebelum sarapan atau sebelum makan utama jangan dulu dikasih susu. Susu ini hanya sebagai selingan ya tadi. Selingan atau snack. Diberikan setelah makan. Kayak gitu. Tapi dijeda.
Maksudnya tidak bersamaan dengan makan utama karena penyerapan makan utamanya akan terganggu. Susu, teh, kopi itu sama. Itu selang waktu makan sama susu berapa jam? 1 jam boleh atau setengah jam boleh. Setengah jam. Iya, yang penting makanannya udah diproses sama lambung. Masih ya? Iya. Ini ya Mbak? Iya. Ini buat berapa lama? Ini 1 bulan. Oke, Iya. makasih. Masih ada satu lagi Mbak, Oke. tapi ya nanti ya. Terus itu apa namanya? Tadi sampai mana ya saya? Lupa. Susu. Selang waktu. Iya, selang waktu. Ya, selang waktu antara susu sama makanan. Mungkin ada dikasih teh atau minuman lain? Enggak ada. Nggak ada. Misalnya Es kalau- krim. Es krim. Oh iya, es krim. Masih nggak apa-apa. Masih aman. Susu itu ya kan? Iya, yang penting tidak berbarengan dengan makanan utama intinya. Karena itu akan mengganggu penyerapan. Teh, susu, sama kopi itu 3 hal yang tidak bermanfaat. Susu sedikit ya. Teh sama kopi itu 2 hal yang tidak bermanfaat untuk anak. Menyerap zat besi. Iya, penyerapan zat besinya akan terganggu sama sekali. Kedua, pola tidurnya akan terganggu juga. Tetapi kalau susu, memang susu ini bermanfaat untuk kalsiumnya, zinknya kita cari, selnya kita cari. Cuman pada saat dia berbarengan sama makanan utama tidak akan terserap. Yang hanya terserap akan kalsiumnya aja. Padahal yang paling kita cari adalah proteinnya, lauknya kayak gitu, untuk meningkatkan berat badan sama tinggi badannya. Kayak gitu. Intinya kalau malas makan atau malas ngunyah, kayak gitu, dicek dulu penyebabnya apa. Mungkinkah dari gigi, mungkinkah dari gusi, mungkinkah dia males atau bagaimana, atau bosan mungkin dengan makanannya. Kalau keduanya tidak, mungkin jadwalnya makan. Ya. Ini sih kalau persepsi saya ya, kalau gigi sih kemungkinan enggak. Ya. Karena kan dia kalau dikasih jajan mau. Iya, Lah itu permasalahannya memang yang tadi saya tanyakan, entah faktor bosen atau gimana kan nggak tahu. Iya. Anak kan nggak bisa ditanyain sukanya apa gitu Iya, kan. betul. Jadi saya juga sekarang masih bingung juga, seandainya dikasih jam makan waktu itu, wong tidurnya juga berantakan. Iya, iya. Saya juga nggak tahu yang mempengaruhi jam tidur itu apa. Kita ngikutin anak aja sih, wong tidurnya jam 12, bangun jam Iya, betul. 10, jam 11. Jadi intinya itu jangan disetir sama anak, kita yang setir anak kayak gitu. Intinya harus tegas, konsisten sama sabar, itu aja. Kalau untuk MPASI, untuk memperbaiki jadwal makan, terus semisal nanti pada saat makan, satu piring dikasih misalnya di dalam piringnya nasi 1 centong, terus lauk pauknya yang lebih banyak daripada sayurnya. Nah, sayur itu hanya untuk dikenali saja, kayak gitu. Sayur dan buah itu tidak sebagai poin utama. Iya, yang paling poin utama adalah protein sama karbohidrat dan lemak biasanya. Jadi diberikan jadwal, diberikan waktu menit. Nah, ketika anak sudah makan, misalnya barengan sama mbak sama masnya, sekitar 20 menit mbaknya sudah selesai, dia juga harus sudah selesai. Jadi misalnya kalau kita sudah berikan waktu 20 menit, suka nggak suka, habis nggak habis, tarik makanannya supaya dia tahu mana konsep kenyang, mana konsep lapar. Nah, ketika makanannya nggak habis, jadi kita nggak maksain harus menghabiskan makanannya tersebut. Kayak gitu. 1 sendok pun ketika nggak ditelan, Iya. tarik. Tarik aja. Itu harus sabar. Iya, harus sabar. Biasanya yang Terus, ribut. Tetapi ini yang paling tempat krusialnya ya Mas, ketika dia lapar, terus dia meminta makanan lain seperti snack. Nah itu di tempatnya kita harus sabar dan tegas. Nggak bisa ya. Iya, jadi tetap membuat rules itu, jadwal makan itu tetap ada kayak gitu. Jadi pada saat dia tidak menghabiskan makanan, sudah biarkan saja, jangan dikasih makanan yang lain. Karena nanti dia akan kebiasaan seperti itu. Jadi mikirnya ya udah, kalau saya nggak habiskan makanan, masih ada snack untuk menutupi rasa laparnya. Kayak gitu. Yang seharusnya memang dia harus habiskan makanannya tersebut. Kayak gitu. Jadi itulah yang membuat dia kebiasaan. Terus lingkarannya itu seperti itu terus. Sampai dia dewasa dia akan seperti itu. Menjadi pertama picker atau pemilih makanan. Kayak gitu. Pemilih makanan, terus malas mengunyah. Nah, itu malas mengunyah, malas makan. Tapi ini memang benar ada fenomena yang seperti itu. Malas makan, karena kenapa? Malas ngunyah. Mau dewasa pun ada yang seperti itu. Ini disuapin sih nggak GTM, cuma awal-awal ditelan, cuma kalau hampir habis itu baru
Dimut. Sampai sekarang juga itu masih ngemut makanan. Itu masih ngomong. Berarti ya mungkin dijadwalkan dulu. Saraf motoriknya aman ya ini ya, saraf untuk mengunyahnya gitu. Iya, masih aman. Nah, Masih aman ya. kalau saran saya kalau mau lebih tahu lebih lanjut nanti mungkin bisa ke dokter gigi dulu. Coba lihat dulu mungkin ada ya walaupun kita terlihat dari luar tidak ada masalah, mungkin di dalam itu ada saraf yang kita nggak tahu yang membuat dia malas makan. Kayak gitu. Pasti ada penyebabnya, salah satunya kalau nggak dari jadwal mungkin dari masalah mulut. Kayak gitu aja. Ya gitu aja sih Mas. Udah berarti itu makannya udah. Karena banyak faktor dan penyebab sih, jadi nggak bisa melihat satu faktor aja karena dia malas makan atau apa. Kadang gini sih Mas, sebagai ibu, kalau kayak posyanduan, loh kok berat badan turun, nggak makanya gimana? Nah, kayak gitu loh, jadi Iya. kayak kita sebagai ibu harus Iya. makan banyak, jadi kayak terlalu Under pressure. pressure. Anaknya sama ibunya jadi ribut nanti kalau Makanya kadang berat kalau badannya nggak mau naik. makan, kadang nggak usah ke posyandu, daripada ditanyakan. Nggak begitu sih Bu. Jadi misalnya kalau berat badannya turun, itu menandakan ada yang bermasalah seperti itu. Iya, masalahnya kan ini nggak mau makan. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita evaluasi diri kayak gitu dari anaknya, dari enggaknya, kayak gitu. Bukan saya menyalahkan mbaknya nih, tapi dari lingkungan juga, kayak gitu. Lingkungan juga diperhatikan. Jadi nanti bisa makan bersama-sama. Itu salah satu solusi, kayak gitu. Salah satu solusi dari yang supaya dia tuh bisa semangat lah untuk makan atau enggak. Ini sih untuk memacu nafsu makannya juga udah kita beli ini Ya, tuh ya, suplemen Vitabumin yang ya. ada. Mungkin dari sini barangkali ada yang cocok juga bisa dicoba dari Mbak E. Diresepi apa gitu Mbak? Kalau untuk nafsu makan sih sebenarnya itu nggak ada ya. Walau mau Vitabumin, mau yang sport emulsion itu sebenarnya hanya vitamin. Ya. Vitamin untuk melengkapi karena dia tidak makan kayak gitu, bukan karena untuk menambah nafsu makan. Bukan, tidak ada yang seperti itu. Intinya itu di situ harus sabar Mas. Memang benar harus sabar sama konsisten dan tegas. Supaya itu tadi yang snacknya itu bisa dikurangi. Kayak gitu. Karena kalau dari makanan kembali lagi itu nggak ada sih untuk meningkatkan nafsu makan. Yang sport emulsion atau Vitabumin. Vitabumin itu hanya untuk mengganti vitamin atau mineral yang tidak terpenuhi sama didiknya kayak gitu. Makanya dikasih vitamin. Semisal kalau tidak dikasih vitamin juga nggak apa-apa kayak gitu. Asal makanannya sudah tercukupi. Tetapi karena makanannya tidak tercukupi, makanya ditutupi oleh vitamin tadi. Kayak gitu. Untuk nafsu makannya sendiri lebih ke variasi makanan sama kreativitas. Kayak gitu. Memang susah ya, Bu. Susah, prakteknya susah. Iya, harus sabar berkali-kali. Bener, harus belajar bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya menjadi kreatif. Suka nggak suka memang seperti itu. Sudah mungkin ada yang ditanyakan lagi? Itu makanannya udah semua berarti ya? Itu nih apa aja? Dijadwalin aja. Insya Allah nanti kalau udah dijadwalin akan mengikuti kebiasaannya sampai dewasa. Ya guys, kita habis meriksain anak di KIA EMTBS ya, dan konsultasi gizi di Puskesmas Banjarnegara 2. Ya, banyak edukasi yang diberikan tadi ya terkait dengan gizi, pemberian makan di gizi. Oke, sampai ketemu lagi.